Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada akhir pekan kita akan menjalani aktivitas kita. Dan inilah akhir pekan di tahun 2024. Kita akan memasuki hari terakhir pada hari Sabtu di 2024. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Matius 6 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi songonon madok hamu muda martangiang hamu, ale amanami dewendua ginjang pinar badia maguarmu. Dalam bahasa Indonesia, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka doa yang paling sempurna adalah doa Bapa kami. Mengapa dikatakan sempurna? Karena itulah doa yang langsung diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Selain yang diajarkan Yesus, maka kalau kita lihat, kita dalami isi dan maknanya, memiliki sesuatu yang begitu mendalam. Secara isi terdiri dari alamat doa, permohonan doa, dan kemudian doa di dalam penutup. Ketiga hal ini merupakan sesuatu yang diajarkan di dalam kesempurnaan doa. Kemudian secara isi, bahwa doa itu bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, namun juga universal. Artinya, ketika meminta, diharapkan juga adalah kita memiliki interaksi yang secara langsung kepada pokok doa kita dan kepada perilaku kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ungkapan doa kali ini adalah menyatakan alamat doa, bahwa ketika kita meminta, kita sesungguhnya meminta kepada Bapa kita. Artinya, tujuan kita berdoa itu bukan hanya untuk personal, tapi tujuannya adalah kepada Bapa kita. Artinya, orang ataupun sosok yang menjadi pengayom dan pelindung bagi hidup kita. Selain itu, doa Bapa kami juga memiliki makna mendalam, yaitu kata dikuduskanlah namamu. Sesungguhnya nama Tuhan sudah kudus, tanpa kita doakan pun sudah menjadi kudus. Namun ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, maka sebagaimana kudusnya Bapa kita yang di sorga itu harus menjadi kudus melalui kita yang meminta. Kekudusan Allah akan lebih nyata ketika kita yang mengatakan Bapa kita yang di sorga itu sebagai Bapa kita, dan kita melakukan kekudusan-kekudusan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, maka secara batin, secara pribadi, hati kita siap menjadi melakukan yang kudus, yang berkenan, dan yang menjadi berdampak kepada kekudusan Allah melalui kekudusan yang kita pancarkan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita mengatakan sesuatu doa kita, maka kita juga harus melakukan, bukan hanya meminta, tapi juga berakting, berperilaku sebagaimana yang kita doakan. Seorang percaya bukanlah hanya sebagai orang yang menuntut kepada Allah, tapi juga adalah yang mengusahakan dirinya agar memancarkan kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus,
firman ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita, di mana kekudusan Allah, kebenaran Allah, kebaikan Allah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kekudusan Allah menjadi bahagian hidup kita, dan ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita meminta kepada Bapa kita, bukan kepada yang lain. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami berdoa adalah kepada Bapa kami yang memahami dan mengerti kehidupan kami. Bapa kami bukan berada di dunia tapi berada di sorga, yang kudus keadaannya, sehingga kami terpancar hati kami untuk menjadi tetap menguduskan Allah melalui perilaku dan perbuatan kami. Jadikan firman ini menjadi bahagian hidup kami. Biarlah setiap orang mendengarkan firman ini, Engkau tuntun, arahkan, dan bimbing agar selalu memuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.